Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, nomor absen 23. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft PowerPoint. Oke, kita lanjut. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint adalah sebuah aplikasi komputer untuk membentuk dokumen presentasi yang berbentuk slide dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang satu paket dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, OneNote, OneDrive, and Teams. Nah, apa saja sih kegunaan Microsoft PowerPoint itu? Kegunaan Microsoft PowerPoint itu ada banyak. Yang pertama, mempermudah penggunanya untuk melakukan presentasi. Yang kedua, memudahkan audiens lebih mudah memahami dengan tampilan per slide-nya. Yang ketiga, memiliki tampilan yang menarik karena memiliki banyak tema. Yang keempat, membuat bahan presentasi menjadi lebih hemat karena menggunakan soft copy. Yang kelima, dapat menyisipkan gambar, audio, video, dan animasi. Bagaimana sih tampilan Microsoft PowerPoint itu? Tampilan Microsoft PowerPoint itu berbeda dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dalam Microsoft PowerPoint, menggunakan tampilan per slide, sehingga sangat mudah digunakan. Nah, ini bisa dilihat tampilan dari Microsoft PowerPoint. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint? Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama ada title bar, menu bar, menu file, menu home, menu insert, menu design, menu transition, menu animation, menu slideshow, menu review, menu view, menu help, menu search. Quick access toolbar, ribbon, status bar, slide pane, notes pane, slide area, tombol view, dan zoom control. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada title bar. Title bar berisi judul dokumen di bagian tengah, tombol close, minim size, max size di bagian kanan atas, tombol save, undo, repeat, and start from beginning di bagian kiri atas. Nah, ini kita bisa lihat nih tampilan dari title bar. Oke, lanjut. Yang kedua ada menu bar. Menu bar terdiri dari beberapa menu dan submenu yang mempunyai fungsi masing-masing yang sangat memudahkan penggunanya. Di sini ada tombol Office, Quick Assist Toolbar, Customize Quick Assist Toolbar, tab, tombol pengatur jendela, tombol dialog, slide, tab slide, slide bar, dan lain-lain. Nih, bisa dilihat di sini tampilan dari menu bar. Nah, yang ketiga itu ada menu file. Menu file terdiri dari Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, Export, Close, Account, Feedback, dan Option. Nah, di sini nih kita lihat nih tampilannya tuh begini nih. Ada info, ada new, ada open, ada save as, dan lain-lain. Yang keempat itu ada menu home. Menu home itu mempunyai clipboard yang berfungsi. Yang pertama, mengcopy paste data. Yang kedua, slide untuk menambahkan atau menyisipkan slide. Yang ketiga, font untuk membuat variasi pada huruf. Yang keempat, paragraf untuk mengatur jarak baris. Yang kelima, drawing untuk membuat gambar. Yang keenam, ada editing untuk mengedit file atau paragraf. Nah, ini kita bisa lihat nih, menu home. Nah, ada apa aja tuh bisa dilihat di sini. Yang kelima itu ada menu insert. Menu insert dengan sub menu slide untuk membuat slide baru. Tables, image untuk menyisipkan gambar, illustration untuk membuat gambar, grafik, chart, dan lain-lain. Add-ins, links, menyisipkan header dan footer, membuat word art, simbol, media untuk menyisipkan video dan audio. Nah, ini kita bisa lihat nih tampilan dari menu insert. Ada picture, tables, clip art, shapes, dan lain-lain. Yang keenam ada menu desain. Menu desain itu berisi themes untuk yang pertama mengganti tema slide, yang kedua varian untuk membuat variasi, yang ketiga customize untuk mengatur slide dan designer. Nah, nih bisa kita lihat menu desain itu tuh. Ada temanya, ada buat
lain-lainnya juga. Yang ketujuh ada menu transition. Terdiri dari preview untuk melihat tampilan slide yang sudah divariasi, transition to this slide untuk membuat animasi pada slide, timing untuk menentukan waktu tampilan per slide. Nah, bisa kita lihat dari tampilan menu transition tuh. Oke, lanjut. Yang ke-8 ada menu animation. Mempunyai preview untuk melihat tampilan, animation untuk memberikan efek animasi pada huruf, gambar, dan lain-lain. Ada advanced animation untuk memberikan efek animasi. Yang ketiga ada timing untuk memberikan waktu tampilan animasi. Nah, begini nih tampilan dari menu animation. Tuh, bisa kita lihat ya di sini nih. Oke, lanjut. Yang ke-9 ada menu slideshow. Menu slideshow terdiri dari start slideshow untuk memulai tampilan slide, setup untuk mengedit tampilan slide, monitors, caption, and subtitles. Nah, bisa kita lihat nih menu dari slideshow. Oke. Nomor 10 itu ada menu review. Menu review itu berisi proofing, accessibility, smart lookup insight, language alias bahasa, comments, compare, and ink. Nah, ini bisa kita lihat nih menu review. Ada translate, ada bahasa, ada komen, dan lain-lain. Oke, yang ke-11 itu ada menu view. Menu view mempunyai presentation view untuk melihat jenis tampilan slide. Master view, show untuk menampilkan ruler, direction, zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan slide, color atau grayscale untuk memberi warna pada slide, window, macros. Nah, ini kita lihat nih, menu views. Yang ke-12 itu ada menu help. Menu help yang berfungsi untuk meminta bantuan bila terjadi pada PowerPoint atau bertanya tentang PowerPoint. Nah, misalkan PowerPoint kita bermasalah, kita bisa bertanya di sini. Atau kita tidak mengerti fitur-fitur lain dari Microsoft PowerPoint, kita bisa bertanya di menu help ini. Nah, ini tampilan dari menu help. Lanjut, yang ke-13 itu ada menu search. Menu search untuk mencari atau menemukan menu secara cepat. Jadi, kita mau nyari apa nih? Kita ke menu search aja. Itu bisa langsung ditemukan secara cepat. Oke, lanjut. Yang ke-14 itu ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Defaultnya, ikon-ikon ini ada 3 ikon save, undo, dan repeat. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini ada save, undo, repeat, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Yang ke-15 itu ada ribbon. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Nah, bisa kita lihat nih tampilan dari ribbon. Oke, lanjut. Yang ke-16 itu ada status bar. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen. Contohnya, tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Nah, ini bisa kita lihat nih tampilan dari status bar. Status bar. Kelihatan ya? Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, 17 itu ada slide pane. Slide pane adalah menu yang dipakai untuk menampilkan thumbnail slide di dokumen. Nah, inilah tampilan dari slide pane nih. Nih, tampilan dari slide pane. Bisa kalian lihat ya tampilannya. Oke, lanjut. Yang ke-18 ada note pane. Notepad adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. Nah, ini bisa dilihat bagaimana sih tampilan Notepad. Nah, ini tampilan ini. Oke, kita lanjut. Ada slide area. Slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampil slide dari dokumen. Nah, bisa dilihat ini tampilannya nih. Lihat jelas ya tampilannya. Oke, lanjut. Ada tombol view. Apa sih tombol view itu? Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai pengatur tampilan slide. Nah, bisa dilihat nih bagaimana sih tampilan tombol view. Nih, tombol view tampilannya seperti ini. Ada untuk slideshow dan lain-lain. Atau bisa untuk dibagi menjadi 2 slide. Nah, selanjutnya ada zoom controls. Zoom control adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide,
atau zoom in memperbesar dan zoom out untuk memperkecil. Nah, ini bisa kita lihat nih tampilan dari zoom controls. Nah, kalau kita ke minusin, ini berarti kita memperkecil. Kalau kita ke plusin, itu berarti memperbesar. Nah, ini ada garis tengah ini nih. Ini ada garis tengah itu untuk keadaan normalnya. Oke. Nah, tadi itu fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Oke, yang pertama kita masuk ke kelebihan Microsoft PowerPoint. Apa saja kelebihan Microsoft PowerPoint? Yang pertama, pengguna mudah membuat presentasi slide. Yang kedua, PowerPoint memiliki beragam tools pembantu. Nah, bisa dilihat tadi ada banyak toolsnya ya. Yang ketiga, template-nya itu bervariasi. Ada banyak sekali template-nya itu. Yang keempat, file bisa diekspor ke PDF. Nah, dari Microsoft PowerPoint itu, kita bisa convert lagi ke PDF. Caranya nanti bisa kita cari atau banyaklah tutorialnya di YouTube ada, Google ada, bisa kita buka asal kita mau mencoba. Oke. Yang kelima itu ada PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi. Yang keenam, memiliki fitur layanan awan. Yang ketujuh, fitur proteksinya sangat bisa diandalkan. Ini sangat aman sekali fitur proteksinya ini. Lanjut. Nah, yang bagian kedua ini kita bahas kekurangan Microsoft PowerPoint. Apa saja sih kekurangan Microsoft PowerPoint? Yang pertama, tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain, khusus Windows. Selain Windows itu tidak bisa digunakan. Sayang sekali. Harga lisensinya itu mahal. Ya, lumayan lah harganya. Yang ketiga itu programnya lumayan berat. Programnya ini lumayan berat sih. Nah, itu semua sudah saya presentasikan tentang Microsoft PowerPoint, mulai dari menunya, bagian-bagiannya, fitur-fiturnya, toolsnya, dan lain-lain. Kita sudah paham lah dengan Microsoft PowerPoint ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, tema saya ini saya mengambil dari mana? Tema saya ini mulai dari atas tadi sampai bawah ini, saya ambil dari Pinterest, terus saya terapkan di Microsoft PowerPoint ini untuk presentasi. Nah, demikianlah penjelasan tentang bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Semoga dengan adanya penjelasan di atas dapat menambahkan wawasan yang lebih luas tentang pengertian Microsoft PowerPoint, fungsi Microsoft PowerPoint, kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.